Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 855. Han Bing benar. Meskipun Zhang Yihong kini telah meninggalkan jabatan resminya dalam bisnis dan pengaruhnya jauh lebih kecil dari sebelumnya, keluarga Zhang pada akhirnya akan menjadi keluarga besar di ibu kota, dan mudah untuk mendapatkan sedikit informasi, terutama ketika Departemen Pesawat Militer sendiri malam itu. Mayat bayangan iblis yang dikirim untuk menerima tidak terlalu dinamis, tetapi jelas tidak tersembunyi dari mata Zhang. Dalam situasi ini, jika Dewa Bayangan Iblis tidak menghubungi Zhang Yihong secara pribadi, Zhang Yihong tidak akan pernah memberinya uang. Ekspresi Han Bing menjadi sangat suram ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menoleh dan melirik Lin Yu, dan kemudian berbisik, "Aku tidak ingin menyingkirkannya. Tetapi bayangan iblis jelas sudah mati. Aku mengawasinya dengan mata kepalaku sendiri. Dikremasi." Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tidak percaya bahwa mayat itu bisa bertahan hidup setelah dikremasi. Dia menduga pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya, atau pasti ada pemimpin tingkat tinggi di balik bayangan iblis, yang sebenarnya adalah ini. Kontak pemimpin dengan Zhang Yihong, bayangan iblis sudah mati, dan mereka dapat mengirim orang lain. Bagaimanapun, saya tidak percaya bahwa orang yang telah dikremasi bisa hidup kembali. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Bahkan jika dia selamat, dia harus menjadi orang pertama yang menemukanku. Kemudian aku akan melihat apakah dia adalah dewa yang turun dari dunia, atau dia berpura-pura menjadi hantu." Terlepas dari apakah bayangan iblis ini dapat bertahan hidup, Lin Yu tidak takut padanya, karena semua orang adalah hantu, yang takut pada siapa? Kurasa itu juga tidak mungkin. Aku melihat semua mayatnya berubah menjadi abu sebelum pergi. Han Bing berkata dengan wajah cemberut, tapi masih mendesak Lin Yu untuk berkata, "Tapi tidak peduli apa, memang benar bahwa keluarga Zhang ingin mempekerjakan seseorang untuk membunuhmu. Kamu harus bersiap sebelumnya. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri." Lin Yu mengangguk. Setelah Han Bing mengirim Lin Yu dan yang lainnya pulang, Li Zhensheng bergegas menuju Lin Yu dengan rasa khawatir saat dia berjalan ke gedung apartemen. "Tuan, apakah Anda percaya bahwa bayangan iblis dapat dibangkitkan? Saya pernah mendengar Lao Niu berbicara tentang orang ini. Ini sangat jahat. Aku tidak tahu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Jika dia selamat, dia pasti akan datang kepadaku. Lalu aku akan mengobrol baik dengannya." Lin Yu tersenyum dan berkata dengan tidak setuju, tetapi dia tidak bisa menahan hati untuk lebih berhati-hati. Ketika dia memasuki gedung unit, dia melihat sekeliling dengan waspada. Ketika Lin Yu dan Bai Rentu kembali ke rumah, ruang tamu penuh dengan orang-orang. Bai Rentu, Yiner, Bu Cheng, Chun Seng, dan Qiuman semuanya ada di sana. Mereka berlari ke ibu Lin Yu, ayah mertuanya, dan ibu mertuanya, karena Hu Qingfeng pergi ke Jinmen sebelum tahun baru dan tidak pernah kembali, jadi dia tidak muncul, tetapi dia sudah meminta salam tahun baru sebelumnya. "Jiarong, kemarilah." Ekspresi Jiang Yan tiba-tiba tenggelam setelah melihat Lin Yu, dan tanpa sadar melirik ke belakang Lin Yu, lalu melambai ke Lin Yu dan memberi isyarat Lin Yu untuk mengikutinya ke rumah. Lin Yu melihat bahwa kulitnya tampak tidak cantik, dia tidak bisa menahan sedikit bingung, dan mengikutinya ke dalam rumah. Setelah memasuki ruangan, Jiang Yan langsung menutup pintu, dan tiba-tiba menekan Lin Yu, memaksa Lin Yu untuk mundur selangkah dan bersandar ke dinding. "Katakan, siapa yang kamu lihat pagi ini?" Jiang Yan berkata dengan ekspresi cemberut. Lin Yu tiba-tiba menjadi gugup ketika mendengar itu, dengan hati nurani yang bersalah, mengetahui bahwa Jiang Yan kebanyakan berbicara tentang mawar, sepertinya Li Zhensheng dan Bai Rentu telah memberitahunya. Tapi itu tidak benar.
Li Zhensheng tahu bahwa Jiang Yan adalah orang yang pencemburu. Tidak mungkin memberitahu Jiang Yan tentang hal semacam ini. Adapun labu pengap kakak Niu, itu bahkan lebih tidak mungkin. Jadi Lin Yu merasa bahwa Jiang Yan kebanyakan hanya mendengar sedikit masalah dan dengan sengaja menggertak dirinya sendiri di sini. Oh, lihat Han Bing. Lin Yu berkata tanpa mengubah ekspresinya, saya juga pergi ke kantor pesawat militer. Saya melihat banyak orang, termasuk penjaga, direktur, tugas, dan kebersihan. Jangan datang ke set ini denganku. Jiang Yan memotong Lin Yu dengan marah, dan memaksa dadanya yang bangga ke arah Lin Yu selama beberapa menit. Sepasang mata besar Sui Lingling menatap Lin Yu, seolah-olah dia ingin melihat Lin Yu lewat. Suara itu berkata, saya bertanya kepada orang yang mengatakan saya harimau betina. Saya mengandalkan pengkhianat. Hati Lin Yu menghela nafas. Mengetahui bahwa Jiang Yan dapat mengatakan ini, dia pasti tidak hanya mendengar keributan, itu pasti Brother Li atau Brother Niu yang memberitahu Jiang Yan dengan tepat. Pada saat ini, bau harum dan nafas hangat tubuh Jiang Yan bukan lagi kenikmatan bagi Lin Yu, tetapi penindasan yang sangat besar. Dia bernapas cepat dan berkeringat di punggungnya. Semula ia mengira bahwa ia telah menempati posisi dominan dalam keluarga ini. Saat ini ia menemukan bahwa ketika Suster Yan marah, ia secara tidak sengaja akan menjadi kelompok yang rentan itu. Lin Yu mengerutkan bibirnya, dan tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berkata, ini bukan apa-apa tentang harimau betina dan harimau jantan. Jangan dengarkan Saudara Li dan Saudara Niu berbicara omong kosong. Mereka sengaja melakukannya, dan Rose tidak mengatakan itu. Pada titik ini, Lin Yu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah melihat Rose, tetapi dia berencana untuk mengubah hal-hal besar menjadi yang lebih kecil. Jiang Yan mendengus dingin dan berkata, sama sekali tidak seperti yang dikatakan oleh Saudara Li dan Saudara Niu kepada saya. Apa? Lin Yu terkejut dan bertanya-tanya, lalu, siapa lagi itu? Yiner. Jiang Yan berkata dengan wajah tenang, Yiner memberitahuku sepatah kata pun setelah dia kembali. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya, dan berkata dengan heran, sial, pengkhianat kecil ini, aku sia-sia karena bersikap baik padanya pada hari kerja. Dia belum menghitung bahwa Yiner mengkhianatinya. Yiner disebut Qian Touming, yang berarti aku tidak memedulikannya. Jiang Yan berkata dengan dingin, dan kemudian tanpa sadar memutar pinggang Lin Yu beberapa kali. Wow! Lin Yu menangis beberapa kali kesakitan. Bum-bum. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu beberapa kali, lalu saya mendengar suara Li Zhensheng, Tuan, diamlah, ada anak-anak yang sedang merayakan tahun baru. Li Zhensheng tertawa beberapa kali dan melarikan diri. Dia mendengar teriakan Lin Yu setelah dia baru saja menggunakan toilet. Ya, Sister Yan, ini malam tahun baru, lupakan. Lin Yu berkata, memegang tubuh lembut Jiang Yan di pelukannya, dan berkata sambil tersenyum, Rose hanya lelucon, kamu tidak harus menganggapnya serius. Jiang Yan mendengus dingin, lalu memutar matanya. Lin Yu berkata dengan marah, mengapa kamu tidak memanggilnya untuk makan di rumah? Biarkan dia melihat apakah saya pelit, dan lihat apakah saya harimau betina. Tidak, aku tidak akan meneleponnya lagi. Lin Yu mengira Jiang Yan sengaja mengatakan sesuatu yang ironis, dan buru-buru berjanji. Apa yang saya katakan itu tulus. Jiang Yan menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan kemudian tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia tampak sedih dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, aku marah padamu, tapi aku juga tahu bahwa saudara laki-lakinya telah pergi, dan keluarga seorang wanita tidak ditemani di luar. Mengembara dan tak berdaya, juga sangat menyedihkan. Jiang Yan bukanlah tipe orang yang tidak masuk akal. Sebagai seorang dokter, hatinya sangat baik dan lembut, dan dia memiliki belas kasih yang kuat. Memikirkan pengalaman Rose, simpati yang keluar dari hatinya lebih merupakan simpati untuk Lin Yu.
Mempertanyakan, hanya untuk menakut-nakuti Lin Yu dengan sengaja. Setiap orang memiliki hidup setiap orang. Lin Yu tersenyum tak berdaya, lalu dengan lembut menepuk punggung Jiang Yan, dengan lembut menghibur. Saat makan siang, Shen Yuxuan, Zhou Chen, dan Sue Qin memanggil ibu, ayah mertua, dan ibu mertua Lin Yu untuk memberi ucapan selamat tahun baru. Karena mereka semua kembali ke Qinghai 3 tahun lalu, mereka tidak berada di ibu kota saat ini. Setelah keluarga makan malam, Lin Yu diam-diam memanggil Ye Qingmei ke samping, dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak senior, apakah ada ahli dalam pemeriksaan di salah satu proyek teknik biologi Anda? Saya ingin menguji semacam obat cair, pelajari ramuan spesifiknya." Lin Yu berbicara tentang membawa kembali 2 cairan obat genetik dari pesawat militer. Meskipun hari ini adalah hari pertama tahun baru, dia tidak sabar untuk menguji ramuan cairan obat ini. Saya harus mengatakan bahwa dalam hal ini, kita sangat membutuhkan bantuan pengobatan barat. Aku kembali ke kampung halamanku selama liburan tahun baru. Ye Qingmei dengan lembut menggelengkan kepalanya, dan bertanya dengan bingung, apakah ini penting? Apakah kamu sedang terburu-buru? Pokoknya, lebih cepat lebih baik. Lin Yu mengangguk. Tentu saja, semakin cepat masalah ini, semakin baik, karena beberapa waktu telah berlalu sejak pertemuan pertukaran. Mungkin kantor urusan khusus AS telah memperbaiki dan meningkatkan solusi obat ini, jadi semakin lama mereka melanjutkan dengan yang lain semakin besar jaraknya. Ayo kita lakukan, aku punya teman sekelas yang bekerja di Biro Inspeksi. Aku akan memintanya pergi bersamaku ke markas bioteknologi untuk inspeksi dan inspeksi di sore hari. Ye Qingmei berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan bersamamu." Lin Yu mengangguk. "Apa kau tidak pacaran dengan Yan Yan dan Ibu Baptis di sore hari?" Ye Qingmei tersenyum dan berkata, "Beri aku sesuatu." Setelah pengingat Ye Qingmei, Lin Yu ingat bahwa masih ada ini. Dia memandang Jiang Yan dan ibunya yang sedang duduk di sofa, dan teringat apa yang dikatakan Han Bing kepadanya di pagi hari. Tiba-tiba, dia sedikit gugup dan tidak tahu harus berbuat apa, siapa yang harus didampingi.